Salam para sahabat. Pada hari ini kita akan berbagi pengetahuan, berbagi tips, dan berbagi informasi ya para sahabat berkenaan dengan cara membasmi hama ya pada tanaman. Itu ada berbagai jenis hama ya yang bisa menyerang tanaman kita, mulai dari kutu ya, kutu putih, kemudian ada ulat, kemudian ada belalang ya, kemudian ada juga berbagai jenis jamur ya yang bisa menyerang tanaman kita, apalagi di saat musim penghujan ya, biasanya itu jumlah hama tanaman itu semakin banyak ya, begitu juga dengan jamur. Oleh sebab itu kita hari ini akan berbagi informasi tentang bagaimana membasmi hama dengan modal yang sederhana ya, cara mudah, kemudian sederhana. Ini kita cukup menggunakan ini para sahabat ya, ini daun sirsak ya sahabat ya. Nah ini daun sirsak, ini nanti bisa kita gunakan untuk membasmi hama-hama tadi ya. Caranya mudah dan mudah kita dapatkan bahan ini para sahabat ya. Nah ini coba kita lihat para sahabat ya, kita punya berbagai tanaman di taman halaman rumah ini ya. Ini ada cabai. Nah ini kalau kita lihat para sahabat, ini ada warna putih-putih ya. Nah, ini pada tanaman ini. Nah ini biasanya disebabkan oleh kutu ini, kutu putih ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kutu kebul ya para sahabat ini ya, bisa dilihat sahabat ya. Nah ini banyak sekali ini kutunya, dan biasanya di musim penghujan itu jumlah kutu ini semakin banyak deh ya. Oke, nah ini kita mau coba basmi ya. Nah ini atau kalau kita petik satu ini sahabat nih. Ini bisa dilihat ini kutunya banyak sekali ya. Nah ini kalau tidak dibiarkan ini akan mengganggu tanaman kita ya, karena mengganggu proses fotosintesis, kemudian mengganggu penyerapan makanan, sehingga nanti pertumbuhan dari tanaman kita ini tidak maksimal, termasuk proses pembuahannya juga tidak maksimal ya. Ini sedang berbuah ini tanaman kita para sahabat. Ini terong. Nah ini juga ada pada kutu ini hampir di semua tanaman ya. Ini kita punya tanaman terong juga sahabat. Ini banyak sekali ini. Ada biasanya di balik di balik, nah ini di balik daun dia bersembunyi ya, di daun bagian bawah. Nah itu di tanaman tomat kami juga ada ya. Nah ini kita mau coba basmi ini para sahabat dengan cara yang mudah dan sederhana ya. Oke, ini tadi bahan-bahannya itu sahabat. Nah, ini kita sudah menyiapkan air sebanyak 2 liter ya, 2 liter. Kemudian ini kita siapkan 8 helai ya. Ini jadi untuk 1 liter air itu cukup 4 sampai 5 helai. Karena ini 2 liter, ini kita siapkan 8 helai daun sirsak. Kemudian caranya gampang sekali para sahabat ya. Ini cukup di remas-remas saja daun sirsaknya ya. Ini diremas-remas. Nanti ini akan di dalam daun sirsak ini ada zat aktifnya para sahabat ya. Ini yang nanti akan membunuh ya, membunuh atau paling tidak mengusir lah ya, mengusir hama-hama itu, sehingga dia tidak mau hinggap di tanaman kita lagi begitu ya, dan dia pergi. Nah ini kita remas-remas di dalam air ini.
5-10 menit ya, kita biarkan. Kemudian nanti baru kita saring ya para sahabat, dengan menggunakan saringan ya, atau para sahabat juga bisa menggunakan ini dengan menggunakan saringan ya sehari ini, atau para sahabat itu juga bisa menggunakan kain ya. Nah, agar semprotan ya, spray dari para sahabat itu awet ya. Karena kalau tidak disaring, ini langsung dimasukkan, biasanya nanti akan menyumbat di lubang semprotan kita para sahabat ya. Oke, ini kita tunggu sekitar 10 menit ya para sahabat. Baik, ini sudah hampir 10 menit ya para sahabat. 5 menit sampai 10 menit ini disimpan. Kemudian selanjutnya kita saring ya para sahabat. Ini kita saring agar kita simpan sebentar. Ini kita saring ya para sahabat ya. Sahabat. Nah, kemudian sisa daun tadi jangan dibuang sembarangan ya sahabat ya. Ini masih bisa dimanfaatkan. Ini kita simpan baik-baik di koleksi pupuk kompos kita ya para sahabat ya. Karena memang sisa-sisa dedaunan tumbuhan itu masih bisa kita manfaatkan sebagai media tanam organik ya, sebagai pupuk kompos para sahabat. Nah, ini sudah jadi para sahabat. Ini bisa langsung kita aplikasikan sahabat. Nah, kita aplikasikan ke tanaman kita ya. Nih, usahakan penyemprotan ini para sahabat ya dilakukan di bagian bawah ya. Oke, usahakan di bagian bawah tanamannya ya. Nah, ini karena sekali lagi kutu tadi itu biasanya itu bersembunyi di bagian bawah nih para sahabat ya. Ini kita punya tanaman, ini kita semprot ya. Nah, ini penyemprotan ini bisa dilakukan dalam 1 minggu itu 1 kali ya para sahabat, karena ini kita gunakan bahan organik ya para sahabat, jadi relatif aman ya terhadap tanaman kita para sahabat ya. Kita semprot saja. Ingat yang disemprot di bagian bawah ya para sahabat ya. Oke, kemudian ini juga di terong tomat ini kita bisa semprotkan juga ya para sahabat ya. Ingat sekali lagi disemprot di bagian bawahnya ya, agar kutu-kutu yang bersembunyi itu bisa hilang ya para sahabat ya. Baik, itu para sahabat ya untuk, nah ini yang cabai kita yang dimakan oleh belalang dan oleh ulat ini sahabat ya. Ini kita semprot juga. Nah, ini kalau udah disemprot dengan cairan ini dipastikan belalang dan ulat itu tidak akan mau datang lagi para sahabat ya, karena aroma dari daun sirsak dan zat aktifnya ini akan menghalau para hama tersebut. Terima kasih para sahabat hari ini. Salam.